pagi, salam hebat dan tetap semangat. Bertemu kembali dengan Suharto STM Media Channel. Sekarang saya dalam perjalanan menuju ke sekolah binaan. Karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan menjelang tahun pelajaran 2021-2022 khususnya, dan tentunya pada tahun pelajaran berikutnya, yaitu untuk pengembangan kurikulum pada jenjang pendidikan SMK. Saya memberikan sebuah judul dalam pengembangan kurikulum adalah renovasi kurikulum. Sekali lagi, renovasi kurikulum. Bagi SMK, kurikulum adalah sebuah perencanaan yang diharapkan pada akhirnya adalah bagaimana melalui kurikulum itu dihasilkan lulusan-lulusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna lulusan maupun oleh masyarakat atau oleh peserta didik itu sendiri. Jadi kita mengenal bahwa SMK ini distribusi lulusannya adalah terbagi pada 3 ranah, yaitu BMB, yaitu bekerja, kemudian melanjutkan, dan B-nya adalah wirausaha. Bagaimana melalui kurikulum ini ketiga hal itu bisa dipersiapkan oleh satuan pendidikan. Maka kenapa saya mengambil sebuah topik renovasi kurikulum ini? Karena bagi SMK perubahan kurikulum bisa terjadi sampai mendasar. Jadi kita melakukan sebuah inovasi terkait dengan kurikulum yang akan kita kerjakan. Kata renovasi saya analogkan sebuah renovasi bagian atau suatu bangunan. Jadi pada saat bangunan itu sudah tidak sesuai dengan fungsi, sudah tidak sesuai dengan zamannya, maka yang dilakukan oleh pemilik bangunan itu adalah melakukan renovasi agar manfaat bangunan itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan, bahkan dari sisi arsitektur, dari sisi kenyamanan, bahkan dari sisi keunikan dari bangunan itu bisa didapat. Jadi sekali lagi, mari untuk satuan pendidikan kita harus berani melakukan renovasi kurikulum, melakukan analisis bedah kurikulum yang mendasar. Ada banyak hal yang mungkin harus dikerjakan terkait hal ini. Di antaranya kita memulainya dari hilir, dari output, dari outcome atau impact daripada lulusan kita. Tentunya kita akan membuat sebuah desain bagaimana profil kompetensi lulusan yang akan dihasilkan dengan mempertimbangkan faktor regulasi, kemudian faktor analisis internal, juga faktor-faktor eksternal. Di antaranya adalah bagaimana input atau masukan dari Dudika, kemudian hal-hal yang lain yang nanti bisa menjadikan kita menyusun sebuah profil kompetensi lulusan dari satuan pendidikan itu, bahkan dari kompetensi keahlian pada satuan pendidikan itu. Dari situ kemudian akhirnya kita harus menarik profil itu menjadi sebuah program-program kegiatan. Apa yang harus dikerjakan, apa harus dilakukan ya, di dalam kita ingin menghasilkan profil kompetensi lulusan itu. Tentunya dari
dari penyelarasan kurikulum dengan Dudika. Dalam hal ini Dudika adalah tidak hanya melibatkan dunia industri, tetapi mungkin bisa melibatkan dari praktisi wirausaha, dari komponen-komponen akademisi di level yang lebih tinggi, ya. Kemudian setelah itu kita melakukan sebuah standarisasi sarana prasarana dengan Dudi yang kita ajak untuk melakukan penyelarasan kurikulum. Kemudian kita bisa melakukan sebuah kegiatan bersama, yaitu magang guru. Guru kita, guru SMK itu harus melalui kegiatan magang supaya kompetensi mereka sesuai dengan apa yang diharapkan oleh industri, dan ini nanti akan ditransfer kepada peserta didik. Kemudian ada juga melalui guru tamu, bagaimana kita juga menghadirkan guru-guru dari industri, dari praktisi wirausaha untuk memberikan sebuah transfer knowledge maupun juga mungkin pengalaman kepada peserta didik. Kemudian juga bagaimana kita mengakhiri seluruh proses pendidikan itu melalui asesmen, yang kita harus berani bahwa asesmen itu dilakukan oleh industri. Jadi mari kurikulum normatif dari pemerintah tetap kita gunakan sebagai referensi, tetapi mari kita lakukan renovasi kurikulum. Bagaimana konten-konten di dalam setiap mata pelajaran itu, materi-materi kita harus benar-benar analisis, sehingga konten-konten yang ada di dalam silabus itu adalah konten-konten yang kontekstual. Kita tidak bisa lagi kemudian menggunakan konten-konten materi yang sudah out of date, yang sudah ketinggalan. Ya, kita harus terus memperbarui konten-konten materi itu yang sesuai dengan zamannya. Bahkan tentunya kita bisa memprediksi apa yang akan dihadapi oleh peserta didik kita. Demikian yang bisa saya bagikan, sebuah pemikiran yang selama ini kita hanya sebatas pengembangan yang mungkin, ya, hanya sebatas pemolesan, belum mencangkup pada sebuah konten yang kontekstual, sehingga kemudian kita masih sangat tertinggal dengan apa yang dituntut oleh industri. Karena SMK harus memiliki kemampuan untuk menyediakan lulusan yang paralel, ya, dengan tuntutan industri. Ini yang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pemikiran bersama, bagaimana kita melakukan renovasi kurikulum yang sangat mendasar, yang jelas secara regulasi tidak bertentangan, tetapi mampu dipertanggungjawabkan kepada pengguna lulusan maupun membekali peserta didik untuk mampu berwirausaha. Demikian, tetap semangat melakukan sebuah perubahan, karena perubahan adalah sesuatu yang kekal dan pilihannya hanya dua, berubah atau punah. Tetap semangat, salam hebat.